Terpujilah nama Tuhan, Allah yang sudah menjaga, melindungi, dan memelihara kita. Allah yang sudah memberkati hidup kita, Allah yang senantiasa mengontrol seluruh perjalanan hidup kita sehingga kita boleh menjalani dalam seluruh aktivitas kita masing-masing. Bersyukur untuk kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, firman yang akan meneguhkan, menguatkan, dan menolong kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan sehingga kita boleh dikuatkan, diteguhkan untuk menjalani seluruh aktivitas kita dalam kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kepadamu Bapa, Allah yang sudah menjaga, melindungi, dan memelihara kami, Allah yang senantiasa memberkati kami dengan berkat-berkat khusus. Bahkan hari ini kami boleh diberi waktu oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk memahami bagian kebenaran-Mu yang akan kami renungkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan yang terdapat di dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 17, firman Tuhan berkata demikian. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, maka para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai.
maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang mengkisahkan tentang proses kepemimpinan Yosua akan memasuki tanah perjanjian, yakni kota Yeriko, didahului dengan menyeberangi sungai Yordan. Berkenaan dengan kehidupan sehari-hari, hidup ini seperti sebuah perjalanan yang kita lalui, yang di depan kita terkadang kita tidak mengerti apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita atau dengan kehidupan komunitas kita. Tetapi Allah yang adalah pemilik masa depan telah berjanji kepada kita supaya kita menjalani kehidupan ini dengan berpengharapan kepada Tuhan, bahwa apabila kita melangkah berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita di dalam perjalanan kehidupan kita hari ke hari. Berjalan bersama dengan Tuhan, itulah bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Berjalan bersama dengan Tuhan adalah sebuah pernyataan iman kita kepada Tuhan, bahwa kita mempercayai Tuhan untuk menuntun langkah hidup kita. Kita mempercayai Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kehidupan orang-orang percaya. Apa pentingnya bagi kita berjalan bersama dengan Tuhan? Dan bagaimana cara kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan? Ada 3 hal yang perlu dilakukan ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dari bacaan firman Tuhan pada hari ini, yang pertama adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Caranya adalah kita melangkah di dalam tuntunan. Ayat 4 dalam pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini berkata, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Bagian firman Tuhan ini menegaskan kepada bangsa Israel, kepada umat pilihan Tuhan, bahwa ada rencana Allah yang begitu besar kepada umat pilihan Tuhan itu. Mereka akan dituntun oleh Tuhan, mereka akan dijaga oleh Tuhan, mereka akan diarahkan oleh Tuhan untuk masuk di dalam sebuah kehidupan yang baru, yakni kehidupan di tanah perjanjian itu. Memang umat Israel tidak memiliki pengetahuan tentang situasi dan kondisi alam dan wilayah di mana mereka akan tinggal. Mereka punya informasi awal tentang wilayah itu, tetapi secara pengetahuan yang terang benderang tentang wilayah itu, mereka tidak memahaminya. Itulah sebabnya Tuhan berfirman bahwa umat pilihan ini akan masuk ke dalam wilayah yang baru, akan masuk di dalam kehidupan yang baru, dengan tatanan kehidupan yang baru. Dan bahagian ini firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan akan menuntun mereka di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan firman Tuhan menegaskan bahwa mereka akan berjalan di jalan yang belum pernah mereka lalui. Itulah sebabnya setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, membutuhkan tuntunan untuk menjalani kehidupan keseharian kita. Jikalau Tuhan berjalan di depan, maka kita akan diarahkan di dalam rencana-rencana Tuhan. Salah satu tokoh yang tercatat dalam Alkitab, sebelum ia bertindak
Dia bertanya kepada Tuhan, mohon tuntunan Tuhan bagi dia, yaitu Daud. Sebelum ia berperang melawan orang-orang Filistin, ia bertanya kepada Tuhan, apakah dia diizinkan untuk maju atau tidak. Ia bertanya kepada Tuhan karena ia mau dituntun oleh Tuhan. Ia mau melangkah bersama dengan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan, ia mau supaya Tuhan menuntun langkah hidupnya, sehingga keputusan yang diambilnya adalah seperti yang Tuhan mau untuk dilakukan dalam kepemimpinannya. Jadi sesulit apapun jalan yang ada di depan kita, jadikan Tuhan sebagai pandu untuk kehidupan kita. Sebab Tuhan akan menuntun kita untuk menikmati segala berkat di dalam kehidupan kita. Hari esok terkadang kita bilang seperti sebuah misteri yang kita tidak ketahui apa yang akan terjadi pada diri kita pada hari esok, pada minggu depan, tentang kehidupan kita. Sebab hidup ini adalah kehidupan yang di dalam kedaulatan Tuhan, adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya kita hanya diminta untuk menjalani kehidupan dengan tuntunan dan pemeliharaan dari Tuhan. Apapun juga pergumulan hidup kita tentang hari esok kita, tentang masa depan kita, yang diminta oleh Tuhan adalah bagaimana kita bisa mempercayakan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan dengan seluruh pergumulan kehidupan kita masing-masing. Sebab Yesus akan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Yang kedua, berjalan bersama dengan Tuhan, caranya adalah melangkah di dalam kekudusan. Ayat yang kelima berkata, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Allah hanya berkarya apabila kita seirama dengan Dia. Itulah sebabnya Dia ingin agar hidup kita, hidup orang-orang percaya, hidup umat pilihannya di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan sama seperti Dia yang adalah kudus adanya. Jadi kekudusan itu adalah bukan sebuah pilihan, tetapi itu adalah persyaratan untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, supaya kita hidup di dalam kekudusan. Karena Allah hanya mengaruniakan berkat-berkat khusus di dalam wadah yang telah bersih. Memang tidak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa hidupnya tidak akan jatuh di dalam dosa. Tetapi jangan pernah kita mendiamkan dosa yang pernah kita lakukan di dalam diri kita. Namun selesaikanlah dosa itu di hadapan Allah dengan pengakuan dan permohonan pengampunan dari Tuhan. Kita percaya bahwa kita semua manusia rentan untuk jatuh di dalam dosa. Tetapi Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, yang telah menyelesaikan semua pelanggaran kita, yang telah menyelesaikan, yang telah mengampuni semua dosa-dosa kita, dan Dia juga yang akan memberi jaminan kepada kita bahwa pengudusan setiap waktu diperlukan bagi setiap orang percaya. Itulah sebabnya Allah Roh Kudus akan menuntun kita, akan mengingatkan kita ketika kita jatuh di dalam dosa. Dosa adalah perkara yang sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi setiap pelanggaran kita selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang adil. Ketika kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, mengakui pelanggaran kita, Dia akan mengampuni kita. Di dalam Bilangan 20 ayat 12 dikatakan, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Firman ini adalah perkataan Tuhan kepada Musa. Musa adalah pemimpin umat Israel yang membawa mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tetapi oleh karena pelanggarannya Musa, firman Tuhan berkata,
Musa tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Dikatakan di sini karena tidak menjaga dan menghormati kekudusan Tuhan. Tuhan adil. Itulah sebabnya setiap kita yang jatuh ke dalam dosa, Tuhan selalu minta supaya kita datang kepada Dia untuk mohon pengampunan atas setiap pelanggaran kita. Itu sudah cukup bagi Tuhan, supaya kita mengakui setiap pelanggaran kita, duduk bertelut di hadapan Tuhan untuk mohon pengampunan dari Tuhan. Kekudusan adalah sesuatu yang sangat dituntut dari Tuhan bagi setiap orang percaya. Yang ketiga, berjalan bersama dengan Tuhan, caranya adalah bagaimana kita bisa melangkah di dalam iman. Ayat 13 berkata, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Pada ayat yang ke-13 ini adalah firman yang diucapkan Tuhan melalui Yosua ketika mereka belum melakukan penyeberangan sungai Yordan. Firman sudah mengatakan bahwa nanti akan terjadi peristiwa yang luar biasa yang tidak terpikirkan oleh akal manusia ketika mereka menjalani apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Sehingga di ayat 15 dan 16 yang berkata, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, maka berhentilah air itu mengalir. Dan ayat ini adalah peristiwa yang terjadi. Jadi ketika umat Tuhan ini diperintahkan oleh Tuhan untuk melangkah dan mempercayai apa yang Tuhan katakan, lalu ketika ia melakukannya, ketika mereka berjalan dan melakukan seperti yang Tuhan mau untuk mereka kerjakan, dan peristiwa itu terjadi. Ayat 15 dan 16. Kita bisa menyeberangi semua rintangan dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan, dengan mempercayai bahwa Allah akan memberi pertolongan kepada kita. Dia berjanji bahwa Ia akan menyertai kita. Ia berjanji bahwa Ia akan menolong kita. Ia berjanji bahwa Ia akan menaungi kita. Itulah sebabnya kita hanya diminta untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita dituntut dengan keyakinan penuh bahwa Allah adalah pribadi yang patut dan layak untuk dipercayai, sebab setiap janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan orang percaya. Mungkin perintahnya sepertinya tidak masuk akal, seperti peristiwa ketika Yesus memerintahkan untuk mengambil air dan mengisi tempayan yang disiapkan. Lalu Yesus membuat mujizat, mengubah air itu menjadi anggur. Secara akal itu tidak masuk dalam pemikiran kita, tidak bisa dipecahkan oleh logika kita. Tetapi iman percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang ajaib, itulah yang terjadi. Itulah sebabnya kita diminta untuk melangkah di dalam iman. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita percaya bahwa Allah akan menolong kita. Raja Daud berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Daud bisa mengatakan hal ini karena berdasarkan pembuktian perjalanan hidupnya, melalui pengalaman hidupnya, Daud dengan tegas bahwa apa yang dialaminya, apa yang terjadi dalam hidupnya, semua dalam kontrol dan kendali dan telah ditetapkan oleh Tuhan.
Secara jelas ayat berikutnya berkata, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Itu artinya kita tidak perlu khawatir dalam melangkah bersama dengan Tuhan. Percaya bahwa Allah sanggup menyertai, percaya bahwa Allah sanggup memberkati, percaya bahwa Allah sanggup mencukupkan setiap kebutuhan kita. Berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dan mengalami tuntunan Tuhan secara langsung dalam setiap langkah kehidupan kita membuat kita menemukan maknanya hidup bersama dengan Tuhan. Kita tentu pernah berkata bahwa waktu ini berjalan begitu cepat. Itu sebabnya kita harus menjalani kehidupan kita sebaik mungkin dan jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Sesulit apapun perjalanan kehidupan kita, jadikan Tuhan pandu yang akan menolong kita untuk menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita masing-masing. Berjalan bersama dengan Tuhan selama hidup untuk menikmati kehidupan dalam dunia ini dengan cara melangkah di dalam tuntunan Tuhan, melangkah di dalam kekudusan, dan melangkah di dalam iman. Tuhan akan menolong kita. Yakinlah bahwa ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik dalam rancangannya. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kita kembali sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita tidak bisa melakukan dan kita tidak bisa mengerti apa yang terjadi pada hari esok. Tetapi berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun langkah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kepadamu Tuhan, untuk kesempatan yang indah di hari ini kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melakukan setiap bahagian firman-Mu, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, boleh melangkah di dalam tuntunan Tuhan, melangkah di dalam kekudusan, melangkah di dalam iman. Ajar kami untuk berserah penuh kepada Tuhan, dan ajar kami untuk berpengharapan selalu hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.